Shalom umat Tuhan. Mari kita datang menyembah, datang meninggikan nama Tuhan. Sebab Dialah Tuhan Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Tuhan kami, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari serukan Kau Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari lebih lagi serukan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, haleluya.
kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat lebih lagi mau menyembah-Mu. Sebab kami percaya ada kekuatan yang baru Kau berikan. Dan hari ini kami mau terima kemenangan daripada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ini iman setiap hari. Mari sama-sama nyatakan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ini iman kami, sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami akan menerima kemenangan daripada-Mu. Ada kekuatan, ada pengharapan di dalam. Barala. Mari Bapak Ibu terus menyembah Tuhan dan percaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau Yesus, yang berikan pengharapan, yang berikan kekuatan. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan
dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapan kami. Amin. Dalam Kristus, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Bapa ada kemenangan. Kami mau terima kemenangan itu. Kami pasti disembuhkan, kami pasti dipulihkan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tersembah Tuhan, haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dan kami percaya, dan kami mau terus percaya akan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapak. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita secara online. Saya percaya selama hati kita memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan disukakan hati Bapa memperkenankan kita di dalam kuasa darah Yesus, kita sebagai anak-anaknya masuk di dalam ruang kudusnya, ruang maha kudusnya, dan kita boleh bertemu hadirat di dalam hadiratnya, bertemu dengan pribadinya. Bahkan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan Dia akan meneguhkan, firman-Nya akan menguatkan, memimpin menuntun kita di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Tapi saya percaya di dalam Kristus Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan berikan kami hikmat pengertian di dalam kebenaran firman-Mu, hingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang jujur, hati yang lembut, dan benih firman-Mu dapat dimeteraikan dalam setiap hati kami, dan kami boleh mengalami kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan pengertian yang baru dalam hidup kami, dan kami menerima pencerahan, dan kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin sertai kami, urapi setiap kami, dan firman-Mu boleh tertanam, termeterai dalam setiap hati kami, dan boleh bertumbuh, dan kami boleh berbuah di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita lihat di dalam ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan dalam kitab suci." Barang siapa percaya seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti yang ada di dalam Alkitab. Dan yang berkata, "Siapa yang percaya kepadaku,
kepadaku adalah menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang percaya, dalam iman percaya kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kebenarannya terus meneguhkan dan kita menjadi orang percaya di dalam anugerah Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya, dan hati merupakan inti dari kehidupan setiap orang. Bagaimana keadaan hatinya, maka seperti itulah dia juga akan berpikir, seperti itulah dia akan berkehendak, seperti itulah dia akan berkata-kata, seperti itulah dia akan bertindak. Dari dalam hatinya, karena hati ini adalah inti dari kehidupan setiap orang. Kalau hatinya rusak, maka segala yang dilakukan adalah kerusakan. Kalau hatinya pahit, maka segala apa yang dilakukan akan mengecewakan banyak orang. Tapi jika hatinya benar, maka dia akan menerangi, bahkan memberkati banyak orang di sekitarnya. Karena ada aliran-aliran air hidup di dalam hidupnya. Dan hati kita pada waktu kita diperbaharui, kita datang kepada Yesus Kristus. Hati yang diperbaharui, hati yang rusak dipulihkan, disembuhkan. Hati yang pahit dijadikan manis. Hati yang tawar diberikan rasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari kita lihat pagi hari ini, bagaimanakah keadaan hari-hari ini? Di manakah posisi hati kita hari-hari ini? Kita lihat di dalam Matius 13 ayat 19 sampai 23. Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada keadaan di mana hati seseorang, hati yang rapuh, tidak lagi memiliki kekuatan iman. Karena firman adalah benih, kebenaran pada waktu ditaburkan, kita mendengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang diurapi. Dia memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan pencerahan, mengilhami pada waktu kita mau merenungkan, kita mau belajar akan kedalaman firman Tuhan untuk mengerti kehendak Bapa. Tetapi pada waktu benih itu ditaburkan, membuat orang yang tidak memiliki kerinduan untuk mau mengalami Tuhan. Barang siapa yang percaya, kekuatan untuk mempercayai janji-janji Tuhan, kekuatan untuk mempercayai pribadinya, kekuatan untuk mempercayai firman Tuhan, di dalam hatinya rapuh. Dan dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Mengapa sulit untuk dimengerti kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya? Karena dia tidak mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan, tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan di dalam hatinya tidak ada iman. Sedangkan di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil, Yesus pernah berkata, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, sanggup memindahkan gunung. Ada kekuatan kuasa otoritas.
Karena kita memahami, kita mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan kuasanya yang luar biasa. Tetapi ada orang-orang karena hatinya rapuh, tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti benih yang ditanam, ditabur di pinggir jalan. Dia tidak mengerti, dia rapuh. Dan kita lihat hati yang selanjutnya di dalam ayat ke-20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hati yang berbatu-batu. Benih waktu ditaburkan firman Tuhan, kita menerima, kita mendengar. Tuhan mau kita merespon. Kita memberikan kelembutan hati, membuka hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berkarya, memperbaharui, membentuk, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang akan masuk di dalam karya ilahi, memiliki karakter seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita lihat ada hati yang berbatu-batu. Dan orang yang memiliki hati yang berbatu-batu, hati yang keras, Alkitab menjelaskan kepada kita. Di dalam ayat 20 dikatakan, orang ini akan mudah murtad, mudah berpaling dari Allah, mudah meninggalkan Tuhan. Karena pada waktu dia mencari Tuhan, merindukan kebenaran hanya sesaat untuk menyenangkan jiwanya, hanya mengenakkan telinganya. Dia ada di satu tempat pelayanan, dia ada di satu tempat ibadah, tapi tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia hanya mau mengenakkan jiwanya. Kesukaan, kesenangan sesaat. Tetapi Tuhan mau hati kita diserahkan, hati yang mudah dibentuk. Di dalam perjanjian lama, ada pribadi yang dikeraskan hatinya oleh Allah, yaitu Firaun. Di mana Firaun dikeraskan hatinya karena Allah menghendaki umatnya terbebas dari penindasan, dari perbudakan di Mesir, dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Tiberau. Mujizat terjadi, perlindungan Tuhan yang nyata luar biasa. Untuk dibawa ke Gunung Sinai, mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah di bawah kaki Tuhan. Mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Firaun yang dikeraskan hatinya, Tuhan punya alasan untuk menghukum Mesir dan membinasakan tentara Mesir dan kereta-kereta Mesir yang kuat. Kedahsyatan Allah, keajaiban Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita melembutkan hati kita, Tuhan mau kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di tengah keadaan yang semakin sulit seperti ini, di tengah keadaan yang serba tidak menentu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh datang dan kita mau bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang dengan kerendahan hati, karena kebenarannya menjadi kekuatan kita. Dan kita lihat hati yang selanjutnya, hati yang seperti apa. Di dalam ayat 22 yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada yang menerima kebenaran firman Tuhan,
tapi firman itu tidak bertumbuh, bahkan tidak menghasilkan buah. Karena pada waktu menerima kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak peduli, tidak lagi memberikan respon firman Tuhan. Dia hidup menurut kemauan dirinya sendiri, suka-sukanya diri sendiri. Cara yang diambil, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang diambil menurut kemauannya sendiri. Tidak pernah melibatkan Tuhan untuk berperan di dalam hidupnya. Tidak pernah mengandalkan kekuatan kuasanya dan kasihnya yang luar biasa. Dia mau berjalan di dalam kemauan-kemauannya sendiri. Dan pada saat benih ditaburkan di semak duri, dia menghimpit ada kekhawatiran dunia. Bahkan di dalam ayat 22, yang ditaburkan di dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatirannya, dia membelenggu imannya hingga imannya tidak mengalami kekuatan, tidak berakar di dalam fondasi dasar yang benar dalam firman Tuhan. Bahkan dikatakan jelas, kekayaannya memberikan tipu daya, seakan-akan itu menjadi kekuatan benteng tembok yang kokoh membentengi hidupnya. Tidak lagi peduli akan ibadah, tidak lagi peduli akan firman Tuhan. Bahkan kecenderungan hatinya ikut akan keinginan-keinginan, bahkan kemauan-kemauannya sendiri. Tidak mau tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu benih firman Tuhan, dia terima, dia dengar, tapi firman itu tidak bertumbuh untuk memperbarui hidupnya, untuk mengubah hidupnya. Karena firman tidak bekerja di dalam karya Allah yang mampu mengubah hidupnya, tetapi hatinya terhimpit. Dia lebih senang dengan kesenangan-kesenangan, bahkan keinginan-keinginan dunia ini. Hatinya terhimpit. Tetapi kita lihat hati yang benar, hati yang baik, hati yang siap ditaburi firman Tuhan. Ayat 23, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hati yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan, hati yang mau diubahkan, hati yang mau diperkenan Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lembut, hati yang jujur, datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati, karena dia tahu. Dan kita sebagai orang percaya, orang benar, menyadari bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berotoritas. Pada saat kita tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan, saya percaya firman-Nya, di dalam kuasa firman-Nya akan memulihkan, akan memerdekakan, melepaskan setiap belenggu, bahkan perbudakan dosa. Kita menjadi orang percaya. Dan saudara lihat, pada saat hati seseorang dibelenggu dan firman tidak bekerja di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Pemazmur pernah mengalami di mana ada kelesuan, tulang-tulangnya menjadi lesu.
Karena dia mulai jauh dari Tuhan dan mulai tidak jujur di hadapan Tuhan. Ada kesalahan, ada dosa yang disembunyikan. Tapi saya percaya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Pada waktu Daud menyembunyikan kesalahannya di hadapan Tuhan, apa yang pemazmur katakan? Kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 2 dan ayat 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara perhatikan pemazmur. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah yang penuh kasih setia, Allah yang mengampuni setiap kesalahan kita, Allah yang tidak memperhitungkan setiap pelanggaran kesalahan kita. Dan setiap kita yang percaya datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima pengampunan, menerima kasih Allah yang sungguh luar biasa. Dan pada waktu Daud menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan dosanya, ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman tidak bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki pegangan yang kuat. Kita tidak memiliki pengharapan yang kuat. Maka hari-hari hidup kita yang terjadi adalah kita mengeluh, sama seperti dunia ini. Banyak keluhan-keluhan. Akhirnya dari keluhan-keluhan itu ada pemberontakan, ada amarah, bahkan sesuatu yang membuat kita taala di hadapan Tuhan, emosional dan tak terkendalikan. Bahkan lebih cenderung menciderai saudara yang lain, orang lain. Ada banyak kesalahan yang akan terjadi karena kesalahan mengambil keputusan-keputusan. Tidak lagi mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tidak lagi hidup mau dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam kedaulatan Allah, Tuhan mau kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hati yang lembut, hati yang jujur, hati yang terbuka akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita diperbaharui. Dan apa yang terjadi pada saat pemazmur berkata, sepanjang hari dia berdiam diri, tulang-tulangku lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita sebagai orang-orang sudah dipanggil dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerahnya. Hidup kita dimerdekakan, hidup kita sudah dimenangkan, hidup kita sudah dibebaskan. Bahkan dari perbudakan dosa, kita dibenarkan dalam karya Allah yang luar biasa, dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menebus kita. Dan kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terbelenggu, tetapi kita menjadi orang percaya yang tidak lagi terhilang, menjadi orang percaya yang tidak lagi terlantar, tidak mengalami kelemahan, tidak mengalami kelelahan. Karena di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus dikokohkan, dikuatkan. Kaki kita yang goyah diteguhkan, tangan kita yang mulai lesu dikuatkan kembali, iman kita yang rapuh dikuatkan kembali. Dan Alkitab sungguh luar biasa. Yesus berkata, jika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita berikan pengharapan, kita taruh hidup kita di hadapan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Dan orang percaya imannya dibangun dan diteguhkan. Maka di dalam hatinya pada waktu meresponi kebenaran firman Tuhan, dia mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mau hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Dia mau hidup sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dia mau hidup sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan jujur.
di dalam kasih anugerahnya yang besar. Pagi hari ini saya percaya ibadah kita, biar secara online ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada belas kasihan Allah yang luar biasa. Ada orang-orang yang tidak mengalami kasih karunia Tuhan karena hatinya masih keras, hatinya masih terbelenggu, hati masih tertutup. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Hati yang mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan diberikan hatinya Yesus. Hati yang lembut. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mau peduli. Hati yang mau merespon akan kebenaran firman Tuhan. Hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang lelah, yang letih, yang lesu, yang tidak berpengharapan, untuk memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan, penderitaan, belenggu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sungguh sangat diberkati pagi hari ini. Kalau hati kita mau dibentuk, hati kita mau diperbaharui, hati kita mau terus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan memiliki hatinya Tuhan Yesus Kristus. Di mana hati Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, mereka lelah, terlantar seperti domba, tidak tergembalakan. Naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Pada saat kita lelah, Allah kita Allah yang menopang. Pada saat kita terhilang, Dia gembala yang baik, yang menuntun. Bahkan mengangkat kita di saat kita jatuh. Pada saat kita tersesat, kita punya Allah yang setia, yang terus memimpin, membimbing, membawa kita ke dalam jalan-jalannya dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan saya bersyukur pagi hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, yang sungguh dikasihi Tuhan. Kita boleh datang di dalam anugerah Tuhan, kita datang dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak lagi terhilang, kita tidak lagi tersesat. Karena hati kita mau terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita datang beribadah untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Barang siapa percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kita kembali pembacaan di dalam Yohanes. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Yesus pribadi gambar wibawa kebenaran firman Tuhan dan otoritas surga. Dia berdiri dan berseru. Apa yang diserukan? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada undangan kasih Tuhan. Ada undangan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, supaya kita mengalami kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Kita membutuhkan sumber air kehidupan di dalam perjalanan kita di dunia ini. Kita sempat ada di tanah gersang, ada di padang gurun, ada di hutan belantara yang kita nggak tahu arah. Kita letih, kita mengalami kelesuan, tulang-tulang sepertinya remuk. Kita mengeluh setiap hari. Hilangnya pengharapan, hilangnya kekuatan iman. Hati kita mengalami dahaga. Hati kita tidak mengalami damai. Hati kita tidak mengalami sukacita. Saya percaya pagi hari ini ada undangan yang sungguh luar biasa. Undangan dari surga dalam firman-Nya. Pagi hari ini diberitakan, Bapak Ibu terima dalam anugerah Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Biarlah pagi hari ini kita memberikan hati kita, hati yang jujur, hati yang lembut, hati yang terbuka meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan, menghilangkan dahaga, memberikan kepuasan batin, memberikan sukacita, damai, sejahtera, kebenaran di dalam Kristus. Dan saya percaya pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan, iman kita akan dikokohkan, diteguhkan. Barang siapa percaya, dan pada waktu kita menaruh percaya kita di bawah kekuatan tangan Tuhan yang perkasa, hati yang lembut, maka pada waktu kita berjalan di dunia ini, dengan kegoncangan dunia yang terjadi diombang-ambingkan, saya percaya pagi hari ini langit dan bumi boleh berlalu dan pasti berlalu. Langit dan bumi pasti lenyap. Tapi saya percaya di dalam kekuatan kasih karunia-Nya, firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Nya kekal, firman-Nya abadi. Karena firman Tuhan ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan pribadinya itu adalah kebenaran itu sendiri. Undangan dari surga untuk kita mau mendekat, kita mau datang kepada Tuhan, maka Yesus Kristus adalah jawaban. Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Yesus Kristus adalah kekuatan kita, sumber segala kehidupan kita. Maka kita akan berdiri ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan, menguatkan hati kita. Biarlah hati kita ini boleh hati yang mengalami hatinya Tuhan Yesus, supaya kita boleh menjadi alat kemuliaan-Nya. Banyak orang terhilang, banyak orang tersesat, banyak orang yang terbelenggu, terpenjara karena dosa dan segala keinginan-keinginannya. Banyak orang lelah, letih. Mari kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya, supaya menjadi alat kemuliaan-Nya, membawa kabar baik. Supaya dunia boleh dimenangkan, dunia boleh dimerdekakan. Dunia boleh datang kepada Tuhan dan mereka boleh minum dari sumber air kehidupan. Supaya dari dalam hatinya keluar mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus memberkati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menjadi alat-Mu dalam bahasa yang sederhana, terbatas. Tapi hamba-Mu percaya Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang melampaui segala batasan manusia.
Engkau memberikan pemahaman pengertian. Engkau berbicara dari hati ke hati, meneguhkan, menguatkan, melembutkan, supaya banyak umatmu, jemaatmu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan, boleh ditaburkan di tanah hati yang baik, tanah hati yang benar, tanah hati yang subur. Dan umat-Mu boleh bertumbuh, dan boleh berbuah, dan boleh berkemenangan di dalam kekuatan, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh mengalami pribadi-Mu di dalam kuasa hadirat-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Di dalam kuasa hadirat-Mu Engkau boleh menguatkan, meneguhkan hati kami bahwa kami tidak sendiri di dunia ini. Kami punya gembala yang baik, kami punya Bapa yang baik, kami punya pribadi yang setia, selalu menopang, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Bahkan Engkau memperhatikan kehidupan kami, apa yang menjadi kebutuhan. Yang terlebih luar biasa, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan. Karena kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu, membawa kabar baik Injil Kerajaan Surga, dan dunia boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha. Tuhan berkati masa depan anak-anak, pendidikan, tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati. Tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Di dalam berkat damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang luar biasa. Keluar masuk umat-Mu Tuhan jaga, lindungi, sertai, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal pagari dengan tembok berapi. Tidak ada kecelakaan bahaya dalam bentuk apapun. Rancangan-rancangan jahat, orang-orang yang merancangkan di tempat tidurnya karena hatinya dibelenggu oleh kejahatan. Jauhkan umat-Mu, naungi umat-Mu, pagari umat-Mu. Dijauhkan dari setiap kejahatan yang ada, hal-hal yang merugikan, penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan dalam bentuk apapun. Kejahatan yang ada di dunia ini, bahkan krisis yang terjadi di dunia ini, Engkau jagai, sertai umat-Mu. Engkau hibur, kuatkan, teguhkan hati kami, dan iman kami boleh berakar, boleh kokoh di atas dasar yang teguh di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam pribadi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Iman kami tidak goyah dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Tetapi kami boleh setia mengasihi Tuhan, kami boleh setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah online pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Biarlah korban syukur yang kami bawa di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami naikkan syukur dalam ucapan bibir, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan melalui pujian, pengagungan, penyembahan. Biarlah ini syukur kami bersama dengan jemaat Tuhan, bersama hamba-hamba-Mu boleh menyenangkan hati-Mu menjadi dupa yang harum, dan Kau berkenan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, curahkan berkat-Mu, limpahkan yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan, pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidup-Mu, tinggal dalam rumah-Mu, tinggal dalam keluarga-Mu, pelayanan-Mu. Kiranya berkat yang besar ini Engkau terima dengan hati berlimpah ucapan syukur dan penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan
kemenangan darimu, kekuatanku